20 barisan kedua. Wal ashiru dan ke-10-nya atuma ninatu tumanina fihi padanya sujud pada sujud bihaisu yanalu dengan sekiranya mengenai maudi'a sujudihi ke tempat sujudnya siklu ro'sihi seberat kepalanya. Tapi walayakfi dan tidak cukup imsa surosi menyentuhkan kepalanya mau dia sujudihi ke tempat sujudnya bal yatahamalu tetapi ia harus menekankan kepalanya bihaisu sekiranya bihaisu laukana sekiranya jika ada tahtahu di bawah tempat sujud itu kotnun ada kapas masalah utamanya lang padasa tentu menjadi legok wa zuharo dan nampak asaruhu bekasnya alayadin kepada tangannya lau puridat jika diperkirakan tangan jika diperkirakan kapas dia tahu berada di bawah kalau diperkirakan tangan tahu berada di bawah kapas. Jadi rukun sholat yang ke-10 yang harus tahu dan ada nih ketika sholat yaitu tumanina di dalam sujud. Ya, sebenarnya tumanina itu ada 4 ya sebagai yang saya sampaikan. 1 ketika ruku, keduanya itidal yang bacaan sami Allah. Sekarang di sujud. Nanti yang keempatnya ketika duduk antara sujud. Nah minimal tumanina itu adalah yang tubuh badan, tangan, kaki, kepala dan lain sebagainya. Ya, mungkin kecuali mulut aja gitu karena bacaan. Itu perang-perangnya. Nah untuk sujud ini ukuran tumaninah ya bihaisu yanalu sekira mengenai maudi'a sujudihi tempat sujudnya siklurosihi seberat kepalanya. Jadi ukuran tumanina di sujud nah pokoknya asal dikira-kira seberat kepala itu sudah menyentuh tempat sujud aja lihat ya udah benar-benar semuanya menempel. Tapi nggak cukup sekedar nempel wala yakti satu birosi itu nggak cukup hanya sekedar nempelin mau dia sujudihi tempat sujud sebaik kemarin ya memang syaratnya kudu ada ditekan bal yatahamalu akan tetapi harus ditekan bihais bagaimana caranya buktinya kalau itu ditekan kepala itu biasulaukana kalau sekira-kiranya tak tahu ada di bawah tempat sujud itu kotnun semacam kampas jadi duduk ya sujudnya di kapas lah gitu ya cepung ya sudah ada kepalanya ini ada bekasnya legok kapas tuh kasur nah itu pasti karena bekas sujud kepala tadi legok tuh ya dan kalau memang yang mengenai tangan ya jelas nampak bekas tangan juga ya kan kemarin anggota sujud kan 7 ya kalau di pasir mah kelihatan kepala tangan nah, taruhlah kalau kaki mah kan nggak angkat itu ya lutut sama kapak kaki mah kan yang mantak nampak yang ngangkat yang berapa kan kepala sama ini jadi begitu habis sujud tuh karena ditekan iya bekas kepala ada legoknya bekas tangan juga ada legoknya gitu tuh itu baru betul-betul namanya tumanina lihat aja karena kemarin boleh jelas di antara syarat sujud itu harus betul-betul ditekan dan caranya tekan anggota aja ya
itu supaya terwujud. Nah kemarin makanya kaki juga ditekuk ya. Ya bagus ini semua di kanan tapi seluruh jari. Tapi paling tidak salah satu, maksudnya dari kedua kaki itu ada salah satu jari yang nekuk. Biar ada Dari tekanan. kedua ya, bukan salah satu kaki ya. Iya. Berarti kalau salah satu Keduanya. itu Satunya. dua sebelah doang, yang nekuk sebelah kagak. Keduanya. Iya, gitu. Tapi kalau dua kaki nih, masing-masing tuh minimal ibu jarinya gitu ya, nekuk tuh, itu udah boleh. Yang bagus mah tadi. Tapi tekanannya ada kurang. semua gitu ya. Harus nekuk ya, Iya, nekuk bagus. Semuanya. Tepat. Tapi syaratnya minimal satu ya. minimal 1 jempol ya. Jadi setiap kakinya nih. Iya. Di kadang-kadang kan ada orang cuma kaki kanan doang yang nekuk kiri kagak gitu. Coba ya. Gitu. Jadi nampak pasangan juga kalau memang tuh tangan diletakkan di kapas karena tadi memang yang berubah itu yang diangkat itu kan cuma kepala, jidat, dahi, hanya tangannya. Adapun lutut mah sama kayak enggak. Seandainya kaki diangkat juga berubah kan nggak kelihatan ya. Jadi kurang gitu aja. Ketika kita sujud di semacam kapas atau kasur ada temukannya. Nah itulah baru betul-betul namanya Tuh, maknina. itu masalah bacaan kemarin yang subhanallah ta'ala ya. Hamdi. Nah, sunnah lagi bagus, ya juga tetap sah, tapi sayang. Itu dan yang namanya baca itu minimal harus beneran telinga Sendiri. Jangan cuma dihaji aja belum baca namanya itu. Tapi jangan kekuatan. Ya baik si makmum maupun si imam. Tetap nggak boleh kalau dibuat mah. Sebab nantinya nggak ganggu. Iya. Baca Bersih. subhanallah bihamdi subhanallah Jelas. baca atuh rame misalnya ya. Apalagi Pak masuk ke speaker nggak kedengaran cuma imam kok tetangga jauh. Kecuali kemarin yang macam semacam takbir intikal baru itu si imam mah harus Keras. keren ya. Rabbana. Enggak, baik. Itu kayak muamalah. Rabbana lakal hamd. Salah. Allah. Ntar kalau Ustaz Ami begitu Pak Muhammadiyah nggak boleh. Enggak, jangan nggak boleh. Gandeng gitu. Itulah mungkin ya. Jadi ini yang namanya tumanina memang Saya udah ada yang masuk kategori syarat sujud ya. Ya tumanina sujud ini ada ya kalau menurut kitab Sabina kan itu termasuk syarat ya di sana tumanina. Nah, tapi herannya di itu juga di rukun sholatnya ada lagi ya. Ongkos di syaratnya itu ada termasuk tumanina itu syarat sujud. Tapi Ada rukun di sujud. rukun sholatnya juga ada lagi. Nah, ya memang pada umumnya sih di rukun ya. Karena yang kitab rukun sholat itu berpendapat hanya 13 juga ya. Nah itu tetap diringkas saja, tapi tetap pada dasarnya masuk kepada rukun. Kalau rukun nggak ada, Iya. mana nggak ada berarti nggak sah. Iya, kalau memang syarat ya emang itu nggak jauh sih bedanya. Ya. Cuma yang aneh itu di Sapina ongko di rukun ada ya, tapi di syarat juga ada. Jadi cuman ini tuh masuk rukun sholat ongko, tapi ketika nggak bahas sujud ada juga di syarat sujud gitu. Di antaranya. Kalau di sini mah karena nggak ada bahasanya udah semata-mata hanya rukun sholat aja gitu ya. Nah, sedangkan kalau di Fathul Mu'in nanti karena dia mah 14 ya, nah itu tumaninanya dijadikan satu. Jadi seperti bicara ruku umpamanya itidal, sujud duduk antara dua sujud, baru itu bicara tumanina di anggota di rukun sholat yang 4 ini gitu. Makanya pada dasarnya mah ruku udah ada tumaninanya, itidal harus ada tumaninanya, sujud harus ada tumaninah, duduk dua sujud antara dua sujud juga harus ada tumaninanya gitu. Dan ingat tadi tumaninah itu harus betul-betul diam seluruh badan ya. Dan pada umumnya yang rukun ada tumaninanya itu biasanya bacaannya nggak wajib. Coba cek ruku bacaannya wajib ke sunnah. Nah, wajib makanya tumaninah.
Iktidal wajib sunnah bacanya. Sunnah. Sunnah, makanya wajib tumanina. Terus duduk sujud juga sunnah kan bacaannya, makanya wajib tumanina. Dan dulu kan antara dulu sujud yang bacaan robek pilih itu pilih sunnah, makanya wajib tumanina. Sebab kalau dia nggak ada tumanina, antaranya kan abung-abung bacaan nggak wajib kan gitu ya, sembarangan gitu. Baca. Iya, kayak sholat silat gitu ya. Jadi nggak ada berhenti Kayak- sejenak. Iya gitu. Ya. Kayak nggak baca apa-apa Iya, jadi ya. gitu. Kayak anak-anak, kalau anak kan kalau Iya. sholat mah makin tua Gila. makin bodoh. Coba dong kalau berdiri mah kenapa nggak wajib tumanina? Sebab bacanya wajib. Tahiyat, tasawuf ya untuk tasawuf air apalagi. Kenapa nggak wajib tumanina? Ya karena bacanya wajib. Harus dibaca. Baca kan gitu ya. Jadi itu mah kalau dia nggak tumanina, atau harus baca. Nah di sini emang nggak baca, nggak baca nggak apa-apa. Tapi harus tumanina gitu supaya benar-benar kalau sujud benar-benar sujud gitu ya. Kalau tidak benar-benar tidak gitu dan seterusnya. Gitu. Iya, kadang kita bacaan belum kelar dia udah bangun. Ah, ini kadang-kadang ya. Wah, cepet aman. Ya. Nah mungkin biar nanti fokus ya. Jadi Kalau segini aja gua dulu. agak lama, Nanti insya Allah kasihan. di rupanya ke-11-nya tentang Kalau duduk imamin ruku. antara dua Sujud. Berarti berapa ya? Kelihatan. Bagaimana penjelasannya terutama di dalam duduk antara dua sujud Ada. itu ternyata ada syarat-syarat dan kesunahannya gitu ya. Cukup mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.